Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Setiawa. Saya berasal dari Kecamatan O, Kabupaten Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dan kebetulan saya mengajar di SD Negeri nomor 078139 Limboasi. Pada kesempatan ini Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara, saya akan menyampaikan hasil karya saya sendiri tentang modul Merdeka Belajar. Dan di sini saya sudah ringkas tentang modul ini, yakni terdiri dari 5 modul dalam hal Merdeka Belajar ini. Jadi kelima modul tersebut adalah: yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, langsung saja kita pada ringkasan modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Peran seorang pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maka peran pendidik atau guru tidak lagi sebatas pengajar, tetapi selaras dengan konsep Ingarso Sungtulodo, Ing Madio Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia yang hidup pada abad ke-18, pernah menjabat sebagai Menteri Pengajaran Republik Indonesia, yakni pada tahun 1945. Bahkan belum tersentuh berbagai teori modern tentang pendidikan. Namun beliau mampu menempatkan Tuturi Handayani menjadi semboyan pendidikan, yang artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan pada siswa. Semboyan selanjutnya adalah Ing Madia Mangunkarsa, yang artinya di tengah memberi atau membangun semangat kepada siswanya untuk memantau gerak tumbuh mereka serta membimbing dan memberi semangat. Guru harus terus belajar secara mandiri, membuka akses lebar-lebar dari berbagai sumber informasi agar relevan dengan kebutuhan siswa itu sesuai. Semboyan yang ketiga adalah Ingarso Sungtulodo, artinya seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dengan demikian, guru haruslah terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu serta menjadi sosok panutan yang akan dicontoh oleh anak didik. Itu rangkuman yang pertama, modul 1. Selanjutnya, modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Pada modul ini ada 3 materi yang akan diperdalam, yakni mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan yang ketiga, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Pemahaman terhadap kata pendidikan dan pengajaran kadang masih membingungkan. Penggabungan istilah tersebut dapat menggambarkan pengertian yang sesungguhnya. Pengajaran adalah suatu cara yang menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban agar kebudayaan yang kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan. Bapak Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu manusia maupun
sebagai anggota masyarakat. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Namun yang bisa dilakukan adalah menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Bukan dasar hidup dan tumbuhnya itulah yang diperhatikan. Sebagai pendidik, kita perlu cermat dalam menempatkan pendidikan pikiran murid yang akan melengkapi, mempertajam, dan memperkaya pendidikan keterampilan berpikir murid. Ini mohon maaf Bapak Ibu Guru, ini saya lampirkan. Kebetulan saya guru kelas di kelas 4 dan ini adalah murid-murid saya yang sedang rangkaiannya. Seterusnya, pendidikan selama 1 abad. Negeri kita mengalami masa penjajahan Belanda selama 3,5 abad. Ditambah lagi selama penjajahan Jepang selama 3,5 tahun. Selama itu sistem pendidikan yang diterapkan mengacu pada aturan negara penjajah, bahkan didesain agar bangsa kita tetap bermental terjajah. Sistem pendidikan menggunakan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid hingga kini. Adanya diskriminasi perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Hanya kaum bangsawan dan keturunan Eropa yang boleh. Jadi di sini ada saya buat perintah dan sanksi. Jadi maksudnya ini adalah metode pengajaran sebelumnya. Jadi menurut saya adalah ini adalah merupakan tindakan yang kurang tepat ya untuk memberikan perintah melulu dan memberikan sanksi. Ya. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia. Beliau menciptakan sistem Emong, yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya pada kemandirian siswa. Peserta didik didorong untuk mengembangkan disiplin diri yang sejati melalui pengalaman, pemahaman, dan upayanya sendiri. Ini definisinya adalah humanis, yakni guru menghormati dan menerima siswa sebagaimana adanya, ya, apapun keberadaan latar belakang siswa tersebut adalah guru harus menerimanya. Sementara transformatif adalah yakni pendidikan yang menekankan adanya perubahan perilaku. Dengan kata lain, pendidikan 1 abad dapat diartikan pendidikan yang membentuk dan mengajarkan murid untuk mampu mengatakannya untuk mengisi zamannya kelak. Yang terakhir adalah menjadi manusia secara utuh. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa memiliki 2 bagian utama dalam tubuhnya, yakni jasmani atau lahir dan rohani atau batin. Manusia memiliki akal yang digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Semua ini bisa bersatu untuk membentuk budi pekerti yang selanjutnya tercipta salah satu manusia yang merdeka. Seorang pendidik harus berperan aktif untuk membantu memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya untuk mencapai keseimbangan kehidupannya. Pengembangan budi pekerti berupa olah cipta atau pikiran, olah rasa atau pengembangan budi pekerti, olah karsa atau menguatkan kemauan, dan olah raga atau menyehatkan jasmani. Dalam mendidik, murid haruslah lengkap dan semuanya tersentuh untuk bisa merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid atau lahir maupun batin. Benjamin Bloom dan Anderson mengemukakan atau membuat level pengetahuan atau kognitif peserta didik, mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisa, mengevaluasi, dan berkreasi. Ini sudah jelas ya. Setelah peserta didik itu mendapatkan pengajaran, mau tidak mau mereka harus paham ya, mengaplikasikan, mengevaluasi, serta harus ada produknya atau outputnya, yakni mengkreasi. Modul seterusnya Bapak Ibu Guru yang
itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pengajaran adalah salah satu bagian dari pendidikan dan mengajar adalah salah satu bagian dari mendidik. Jadi ini Bapak Ibu Guru, satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Dalam modul yang ketiga ini ada dua materi yang perlu kita bahas. Pertama adalah kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dasar pendidikan murid. Kemudian kodrat keadaan ini juga terdiri dari dua hal, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Murid-murid di perkotaan berbeda dengan murid yang berada di pedesaan. Setiap konteks wawasan dan pembelajaran murid jelas berbeda. Ya, ini contohnya murid di pedesaan mata pencariannya adalah mayoritas petani karet dan sebaliknya. Jadi mau tidak mau pengetahuan siswa itu atau interaksinya itu berbeda, ya, berbeda yang ada di desa dan berbeda juga yang ada di kota. Yang kedua, kodrat zaman, yakni bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidikan masa kolonial dan setelah merdeka sangatlah berbeda, dan selanjutnya pada abadnya ke-21 sudah sangat jauh berbeda. Perubahan zaman sangatlah berpengaruh dalam mendidik murid menjadi manusia yang berbudi pekerti dan bahagia. Pada zaman sekarang, pada abad ke-21 dengan kemajuan teknologi, sangatlah berpengaruh dengan metode belajar dan mengajar di sekolah, dan sesuai dengan keterampilan abad ke-21 ini, dengan menekankan murid untuk bisa berpikir kritis, solutif, kreatif, dan inovatif, serta mampu untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan asas Trikon yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni asas kontinu, yaitu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu. Ya, ini artinya berkesinambungan. Ya. Yang kedua adalah asas konvergen, yakni kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia. Dan yang ketiga adalah asas konsentris, yakni kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia. Jadi itu modul yang ketiga. Kita teruskan modul yang keempat adalah mendidik dan melatih budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Budi pekerti adalah tingkah laku, akhlak, perangai atau watak. Ini istilah dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pak Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa budi pekerti yakni perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa, ya. Jadi pengetahuan, rasa, dan karsa. Budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, maka setiap pendidik perlu memahami kodrat tersebut dan mendampingi tumbuh kembangnya kecakapan budi pekerti anak didik. Ciri-ciri orang berbudi pekerti yakni beriman, jujur, bertanggung jawab, berpikir matang, adil, dan pemaaf. Yang kedua adalah teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Sering kita menggeneralisir kemampuan siswa hanya berdasarkan peringkat kelas. Anggapan kita bahwa siswa yang pintar akan mampu memahami seluruh mata pelajaran, padahal faktanya berbeda, ya. Jadi ini termasuk yang ketiga aspek tadi, Bapak Ibu Guru, ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, jadi kita menilai siswa itu jangan hanya dalam satu sisi. Yang berikut, Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi dua, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Ya, bagian biologis yang tidak berubah adalah rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan seterusnya. Itu tidak dapat berubah. Sementara bagian intelligible adalah kecakapan dan keterampilan pikiran.
kemampuan menyerap pengetahuan, ya, dapat berubah karena pengaruh lingkungan dan pendidikan, termasuk pengaruh guru. Intelligible siswa dapat berubah dari ketidaktahuan menjadi tahu dan sadar. Ya. Pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Kita menyadari bahwa bagian biologis susah dihilangkan, namun harus tetap optimis karena dengan makin terasanya bagian intelligible mampu menutupi bahkan menghilangkan kelemahan pada bagian biologis. Sebab kecakapan budi seperti siswa bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan dan menyamarkan sifat asli dan watak biologis. Seiring dengan itu, bagian intelligible semakin menguat dan mampu mewujudkan kepribadian dan budi pekerti yang baik. Yang terakhir adalah modul yang kelima, adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Keselamatan dan kebahagiaan anak menjadi impian setiap orang tua, ini sudah jelas. Hal ini bisa diraih dengan pendidikan baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di keluarga jelas menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga di rumah. Jika menemukan kesulitan, maka bisa meminta pihak lain untuk membantu, setidaknya meminta bantuan sekolah jika anak sudah bersekolah, dan masyarakat ketika bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Untuk mewujudkan anak yang selamat dan bahagia di sekolah, ada banyak hal yang bisa ditempuh. Guru harus banyak belajar untuk menciptakan pembelajaran yang menyelamatkan dan membahagiakan siswa dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang. Kemudian dalam pembelajaran, Bapak Ibu guru, banyak hal yang bisa mendukung keberhasilan siswa, ya, yang sering kita dengar istilah Tri Pusat Pendidikan. Dalam istilah Ki Hajar Dewantara meliputi Tri Pusat Pendidikan ini yakni guru atau sekolah, kemudian yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga adalah masyarakat. Ini adalah merupakan lingkaran yang tidak bisa dipisahkan, ya, antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Jadi sekian saja Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Nusantara yang saya tampilkan dalam bentuk rangkuman ini. Dan sebelum saya akhiri ini, saya mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Kemudian mungkin dalam penyampaian materi yang kurang pas, kemudian dalam pengertian teks juga mungkin ada yang kekurangan karakternya, saya mohon maaf. Dan saya minta juga masukan-masukan dari Bapak Ibu guru untuk bisa saya benahi pada masa yang akan datang. Salam.